pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setelah Indonesia merdeka, semakin banyak partai-partai politik yang tumbuh dan berkembang. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyatakan bahwa pemerintahan menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Adapun partai yang muncul dan berdiri di antaranya yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 November 1945. Kemudian ada Partai PNI yaitu Partai Nasionalis Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juni 1927. Kemudian selanjutnya ada Partai PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 November 1945. Dan terakhir ada Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berdiri pada Januari 1946. Partai-partai yang didirikan atau dibentuk umumnya kelanjutan dari organisasi-organisasi atau partai politik yang sudah dibentuk pada masa kolonial Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961 tentang partai yang lulus seleksi, yaitu diantaranya ada Masyumi, PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Pertindo, Murba, PSII, Arukci, IPI, Partindo. Karena partai yang lain dianggap tidak memenuhi definisi mengenai partai atau dibubarkan karena tergolong partai gurem. Presiden Soekarno atas desakan PKI dan antek-anteknya membubarkan Partai Murba dengan alasan Partai Murba merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti BPS atau Badan Pendukung Soekarnoisme dan Menikebu atau Manifesto Kebudayaan. Di masa selanjutnya, yaitu era reformasi, di mana berakhirnya suatu sifat pemerintahan yang sekuler menjadi pemerintahan yang demokratis. Dengan begitu, semua para ormas-ormas yang berasaskan Islam bisa mengeluarkan semua keinginan yang semenjak dulu diimpi-impikan, yaitu mendirikan sebuah partai yang berasaskan Islam untuk mengembalikan sebuah pemerintahan yang Islami. Partai Islam yang muncul setelah berakhirnya Orde Baru menuju reformasi sangat banyak, diantaranya yaitu PKB, PKS, P3, PBB, PKU, dan lain-lain. Setelah Masyumi, muncul beberapa partai politik Islam lainnya seperti P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN, Partai Amanat Nasional. P3 didirikan pada tahun 1973 sebagai pengganti NU atau Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pernah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. PKS didirikan pada tahun 1999 dan menjadi partai politik Islam terbesar kedua di Indonesia. Sementara itu, PAN didirikan pada tahun 1998 dan memiliki basis massa dari kelompok-kelompok Islam moderat. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Jenderal Soeharto sadar terdapat dua resistensi politik yang bakal dihadapi, yaitu komunisme dan Islam. Dengan adanya multipartai dan polarisasi pun, kemudian dengan itu Soeharto berupaya mempertahankan kestabilan elektabilitas politik pada masa itu untuk menghadapi komunis yang dibentuk oleh Soekarno yaitu Nasakom. Soeharto bersinergi dengan kelompok Islam. Pada sisi lain, setelah berhasil membasmi komunis sampai ke akar-akarnya, Soeharto mulai mengawasi umat Islam yang berseberangan dengan kebijakan politiknya.
Strategi politik selanjutnya adalah menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Pada tahun 1973, MPR mengeluarkan ketetapan tentang garis besar haluan negara yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu partai politik anti-mainstream. Itu dibantu tuh Baik ada ormas. PDI maupun P3 didesain agar tidak dapat menang dalam pemilihan umum. Desain ini mengingatkan strategi politik Belanda yang disebut Bemstad untuk domestika partai politik dan menciptakan floating mass atau massa mengambang, sehingga akan mendapat keunggulan suara dalam pemilu. Apabila di suatu daerah salah satu partai politik PDI atau P3 itu menang, maka pembangunan di daerah itu akan dihambat. Setelah jatuhnya Orde Baru, hal ini pun kemudian menjadi trigger Muslim untuk mendirikan partai politik Islam. Berdirinya partai politik Islam yang berjumlah 20 partai politik itu pada satu sisi wujud dari euforia demokrasi. Tetapi pada sisi lain, partai politik Islam akan sulit sekali mendapatkan electoral threshold 2,5%. Akibatnya, banyak partai Islam yang layu sebelum berkembang. Dengan sistem multipartai serta banyaknya partai politik Islam justru mendapat hambatan konsolidasi, bahkan hingar-bingar pemikiran Islam politik yang akan mendirikan sistem pemerintahan, model kekhalifahan, dan basis syariat Islam. Justru semakin berkurang basis massa mereka kecuali basis massa militan. Realitas politik tersebut menunjukkan bahwa Islam politik sulit berkembang dan realitas politik itu merupakan konsekuensi dari proses Islamisasi pada abad ke-14 yang lalu. Setelah kita membahas mengenai latar belakang dan sejarah adanya partai-partai politik yang berkembang di Indonesia, kemudian masuk pada pemahaman partai politik Islam pasca reformasi. Pasca reformasi, dinamika perkembangan gerakan Islam politik, baik kelompok Islamisme, arus utama maupun arus militan, berlangsung amat sangat pesat pasca dibukakan kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Beberapa kelompok yang sebelumnya telah tumbuh seperti Hizbut Tahrir dan kelompok Tarbiyah di Dewan Pengurus Masjid kampus-kampus besar, serta beberapa kelompok Islam lain seperti Front Pembela Islam dan ormas-ormas baru lainnya semakin jelas muncul ke permukaan. Beberapa di antaranya bahkan berkontribusi langsung dalam proses agenda setting maupun formulasi-formulasi kebijakan. Hanya yang perlu diperhatikan dari kesemuanya adalah masing-masing organisasi memiliki corak perbedaan warna gerakan yang cukup beragam, sehingga para peneliti berhati-hati dalam mengeneralisir kelompok Islamisme. Ledakan partisipasi pendirian partai Islam bersifat sesaat hanya terjadi di pemilu pertama era reformasi di tahun 1999. Untuk pemilu berikutnya di tahun 2004, 2009, dan 2014, jumlah partai politik Islam mengalami penurunan secara signifikan. Tercatat hanya 5 partai Islam yang masih tetap bertahan, di antaranya yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dan disusul oleh Partai PAN yang dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Meski berbasiskan umat Islam perkotaan, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajmukan, pluralisme, dan keadilan sosial. Kesimpulannya adalah partai-partai Islam senantiasa menjadi bagian koalisi di dalam pemerintahan, sehingga selama era reformasi, relasi Islam politik dengan negara bersifat harmonis dan akomodatif. Terakhir, selama reformasi ini, relasi Islam politik didominasi relasi yang bersifat substansi. Hal ini dibuktikan dengan masuknya seluruh partai-partai Islam ke dalam pemerintahan.
Masuknya partai-partai Islam ke dalam pemerintahan menandakan wajah Islam politik yang akomodatif dan pragmatis. Kemudian setelah memahami bagaimana keadaan atau latar belakang, sejarah, dan kemudian partai politik yang lahir ketika pasca reformasi, kita masuk ke pembahasan kondisi partai Islam pasca reformasi. Perkembangan Islam politik pada awal reformasi cukuplah kuat. Bahkan terbersit keinginan membangun negara Islam atau negara kekhalifahan. Tetapi selama 15 tahun pasca reformasi justru orientasi Islam politik menjadi radikal. Bahkan orientasi Islam politik mengikuti pola-pola politik yang bersifat teroris. Model orientasi politik tersebut justru berseberangan dengan gagasan reformasi yang salah satunya menjunjung tinggi demokrasi. Orientasi Islam politik menjadikan kelompok politik itu sangat eksklusif terhadap agama dan orientasi politik lainnya. Mereka menuntut nilai-nilai dasar Islam dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan fikih sebagai filosofis groundslike. Pada sisi lain, warisan historis menunjukkan masyarakat bangsa Indonesia adalah multietnisitas dan multireligiusitas, sehingga banyak masyarakat bangsa menolak tindakan radikal dan anarkis. Masyarakat bangsa terutama berada di pedesaan menyukai tipologi gotong royong dan solidaritas atau kesetiakawanan. Tipologi Islam politik ingin membangun teokrasi dengan pendidikan dengan pendekatan dunia akhirat, dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan fikih sebagai filosofis groundslike. Eksistensi partai politik Islam di Indonesia dapat kita simpulkan pasca reformasi terbilang tidak memberikan impact yang berarti bagi umat Islam. Meskipun demikian, secara kuantitas partai politik Islam mengalami perkembangan, meskipun dalam perkembangannya masih pada kondisi stuck atau berdiri di sana-sana saja. Hal ini terjadi karena popularitas partai politik sekularis bisa dibilang lebih unggul daripada partai politik Islam yang kemudian mempengaruhi eksistensi partai politik menjadi naik turun. Mungkin di antara kita sudah mendengar adanya isu-isu politik yang berkembang mengenai upaya atau manuver yang dilakukan partai-partai politik Islam dalam menjalankan eksistensinya, seperti isu Sandiaga Uno yang akan diangkat menjadi ketua umum P3 atau isu akan adanya Masyumi Reborn dan kemudian partai politik yang Amin Rais sendiri yang mendeklarasikan. Kita tunggu saja. Hal ini menjadi manuver atau sebuah strategi dalam berpolitik di tengah-tengah dominasi popularitas sekularis.